Oke, kali ini kita masuk ke bahan kita. Bahan kita itu eh, KTK 8 ya. KTK 8. Keutamaan Kristus. Setiap anggota memahami dan menghayati keutamaan Kristus serta mengaplikasikannya dalam seluruh aspek kehidupan. Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Kolose 1 Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Kita baca bergantian kayak tadi. Abang yang pertama, terus nanti dilanjutkan sama Yuni, terus Yuli, Ruth, sama Nancy ya. Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak tercelah dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan. Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Oke, ya itu ya yang menjadi pembahasan kita di KTK 8 ini, keutamaan Kristus. Ya, dia lebih utama dari segala sesuatu. Dia lebih utama dari segala ciptaan. Ya, dia ada terlebih dahulu daripada segala ciptaan. Dia yang terutama di dalam pikiran, di dalam seluruh kerajaan, ya baik yang memerintah dari dulu hingga sekarang dan seterusnya, dia yang terutama, dan kita diingatkan untuk tetap berpengharapan kepada Kristus yang bertahta itu, ya yang tetap bertahta dari dulu, sekarang dan seterusnya. Oke, dari teks yang kita bahas ini, tadi udah diingatkan ya di bagian akhir, kita diundang oleh ini ya, penulis Kolose ini, Paulus, untuk menjadikan Kristus itu sebagai yang terutama di hati kita, agar kita tidak serong ke kanan dan ke kiri, tetapi menjadikan Dia yang terutama di dalam kehidupan kita. Makanya, tadi diingatkan, kalau kita lihat ini ya, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetapi tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan. Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Jadi kita diingatkan untuk tetap teguh kepada Kristus itu. Ya, tidak bergoncang, nggak ke kanan dan nggak ke kiri. Jadi, apapun yang menjadi kesesakan kita di dalam keseharian, itu bermula dari adanya bagian dari hati kita yang memberhalakan sesuatu sebenarnya ya. Kesesakan yang kita alami, ya, atau bahkan
mungkin kita nggak bisa ngelihat apa yang terjadi di masa depan, kekhawatiran masa depan, atau menjalani keseharian dalam ketidakpastian, kayak nggak ada pengharapan gitu ya. Itu kayak tadi dibilang sebenarnya kita itu sedang berguncang, ya, bergoncang, digeser pengharapannya sama dunia ini, sama kuasa kejahatan, gitu. Menyimpang dia, nggak teguh. Makanya Kristus itu yang terutama, ya kalau di dalam pembahasan kita sebelumnya, Kristus itu kan dia batu karang yang teguh ya, Dik. Dia itu batu karang yang teguh, itulah Kristus. Jadi kita ini, kehidupan kita itu ada di atas Kristus, ya kan? Kehidupan kita itu ada di atas Kristus yang menjadi dasarnya. Jadi dia teguh, kokoh, nggak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jadi itulah yang menjadi apa ya, pemahaman yang memampukan kita untuk bisa hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan gitu. Sama juga ya, misalnya ilustrasi sederhananya misalnya ya. Bagaimana ya kita mengutamakan Kristus di dalam keseharian kita? Itu contoh sederhananya ada loh. Misalnya kayak Petrus ya, Dik. Petrus itu, dia itu kan disuruh Tuhan untuk berjalan ke arah dia ya. Ya, waktu ada di perahu, terus dia kan berjalan. Dan akhirnya dia hampir jatuh ya. Karena dia meletakkan dasar pengharapannya itu kepada ya keadaannya, kepada ombak yang bergoncang, kepada sekitarnya, gitu. Sampai akhirnya dia punya pengertian bahwa dia punya Kristus, akhirnya kan dia bisa damai ya. Dia bisa berdamai dengan keadaan. Dia bisa bersuka cita di dalam kehidupannya. Kayak gitu. Karena dia punya dasar yang teguh. Gitu. Ya, tadi abang baca juga sih sebenarnya ini di bukunya Tim Keller ya. The Reason for God. Rasio bagi Allah. Jadi, mari kita membuat Kristus itu sebagai dasar yang kokoh di dalam hidup kita. Atau kayak Petrus ya, yang ternyata dia punya banyak berhala gitu, kekhawatiran. Jadi, sebenarnya kan berhala itu kan kita sedang berupaya menciptakan Tuhan yang lain selain daripada Kristus ya. Jadi mari deh kita lihat ya, kita koreksi hati kita. Berarti memang masih ada ya, gitu masih ada memang ya. Kita tentu nggak lepas dari dunia ini, nggak lepas dari banyak godaan. Mari kita lihat ya, apa yang menjadi berhala-berhala di hati kita, yang menggantikan posisinya Tuhan, yang menggantikan posisinya Kristus. Biasanya kita jadikan itu Tuhan kita, kayak gitu. Ya, jadi Kristus itu nggak utama. Ketika kita jadikan itu Tuhan, apapun yang kita buat yang selain daripada Kristus, yang kita jadikan Tuhan, pasti akan mengecewakan cepat atau lambat. Cepat atau lambat itu akan mengecewakan. Ya, mungkin bisa penerimaan orang lain, bisa pekerjaan, bisa penilaian orang tua, atau macam-macam, Dik. Ya, apapun yang kita tuhankan, kita pertuhankan selain daripada Kristus, cepat atau lambat akan mengecewakan. Tetapi beda ya dengan pengharapan yang benar yang diingatkan oleh Paulus ini. Keutamaan Kristus di hati kita. Dia nggak mengecewakan. Ya. Menariknya, ini mau abang bilang ya. Ini mau abang bilang, belum pernah abang bilang sebelum-sebelumnya. Kayak gini, Dik. Bang, aku berupaya, ya aku berupaya untuk mengikuti Kristus. Aku berupaya, tapi aku ada loh kesesakan yang kualami. Kadang-kadang aku mengalami kesesakan. Ya, um, ada hal yang nggak jelas kulihat kayak gitu. Ingat ya, kita itu diperintahkan Tuhan, diperintahkan Yesus itu nggak sembarangan ya, Dik. Ya, abang mau juga diingatkan, Lukas 9 ayat 23 itu. Barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya setiap hari dan mengikut aku. Dia bilang apa? Barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan ikut aku. Itu pikul salib ya, Dik. Pikul ya, ngerti ya? Pikul bukan angkat ya, Dik. Yang dibilang kan, barang siapa mengikut aku, ia harus mengangkat salibnya itunya. Enggak kan?
Jadi dipikul ya, dipikul itu kalau ada beban, jadi nggak hanya diangkat, hanya kupegang, akhirnya tinggal sama aku menderita, aku akhirnya mengalami kesulitan. Nggak gitu. Tapi yang Tuhan bilang itu pikul, bawa, gitu, lawan gitu, hadang. Jadi ada apa ya, Dek, semacam semangat atau keberjuangan untuk menderita, gitu, keberjuangan untuk membayar pengorbanan Kristus. Itu kemarin yang kita bahas ya. Itu mengutamakan Kristus dalam kehidupan kita. Kita ikuti perintahnya, pikul, gitu. Jadi banyak sih memang yang bilang ya. Abang bukan mau bilang kalian. Abang ada riset, baca, memang generasi kita sekarang itu katanya agak lembek. Agak lembek sih memang, Dek. Ya di samping mungkin kayak metode mengajar yang harus banyak mendengar, jangan dimarahi katanya gitu ya. Tapi Tuhan bilang pikul salib itu gitu. Bisa gitu. Lawan itu ya, Dek. Ngerti ya maksudnya ya? Jangan, bukan angkat ya, bukan angkat. Angkat itu kan kayak ya udah ini loh bebanku, ya memang ini tanggung jawabku, ya aku akhirnya memang harus menderita gitu. Itu angkat salib. Tapi yang dibilang pikul, bawa, seret salib itu gitu. Ya jadi ada kesesakanmu, bisa yuk gitu ya. Tuhan kasih pundak yang kuat untuk memikul itu. Makanya kan dia 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 kan memperumpamakan untuk mengangkat beban itu kan, eh, karena bebanku ringan, inilah kuku. Kuku ringan maksudnya kayak apa? Kayak kerbau atau kayak lembu yang dibuat kuk gitu kan. Dibawa, untuk dibawa gitu, untuk diseret beban itu, bukan disimpan, bukan ratapi kayak gitu deh. Tapi dibawa sampai ke Golgota, dan itu dengan semangat, dengan pengharapan kalau akan ada gini ya, akan ada pemulihan, akan ada sukacita yang Tuhan berikan yang berbeda dari dunia ini. Kayak gitu. Ya abang diingatkan sih kemarin, abang ada memang menelpon, ada dekat, abang kenal dekat, ada Nang Muda, psikolog. Abang bilang, Nang Muda, aku agak lesu loh Nang Muda, bosan, jenuh. Memang Nang Muda itu bilang, memang itulah bang, kayaknya itu pola asuh, dan memang generasi sekarang agak lembek, nggak ada gitu semangatnya. Ya, opung-opungnya dulu, kalau opung kita dulu kan, mereka itu kalau mau ke satu lokasi jalan sampai 4 hari. Ya jalan 4 hari, kayak Yesus itu ya, dia jalan loh 4 hari dan bisa nyampe. Kayak opung Doli Abang itu martandang sampai jalan 4 jam. Itu nggak ngerti lah abang kayak mana ketika mereka jumpa ya kan, nggak keringat lah apalah. Tapi dipala-palai gitu. Kayak gitu deh. Ya. Dilawan gitu, dipikul, dibawa sampai tercapai tujuan itu. Kayak gitu. Jadi dia nggak jatuh kayak Petrus itu ya, nggak jatuh. Kenapa bisa jatuh? Karena terlalu banyak yang diberhalakan, bukan kehendaknya Tuhan. Oke, bisa sampai situ ya, paham ya? Oke. Nah, coba kita eksposisi satu-satu ya, abang akan coba jelaskan. Jadi Yesus itu dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Dia telah ada sebelumnya, dia tidak diciptakan, dia setara dengan Bapa. Yesus itu adalah Tuhan, ya. Dia lebih utama, dia lebih penting daripada segala ciptaan. Yesus itu tidak ciptaan, dia telah ada sebelumnya. Dan dia juga berbagian di dalam proses penciptaan. Itulah Tuhan Yesus ya. Oke, karena dialah maka ciptaan ada. Dialah pencipta itu, gitu. Nggak hanya penciptaan kita yang materi, nggak hanya materi, pohon-pohon, manusia, hewan, tetapi yang di surga juga dia ciptakan. Itulah para malaikat yang datang menyembah dia, ya. Yang ada di bumi dan yang ada di surga, seluruhnya itu diciptakan. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, ya, itu diciptakan, termasuk diciptakan oleh Tuhan Yesus.
Jadi termasuk kerajaan-kerajaan, pemerintah, penguasa, semuanya itu diciptakan oleh dia dan sebenarnya untuk dia. Jadi kayak gini, Dik. Dampak dosa itu nggak hanya berdampak kepada kita secara personal ya, tetapi dosa itu juga berdampak sosial. Dampak sosial dari dosa itu yaitu kerusakan institusi-institusi pemerintahan, dunia pekerjaan, atau dunia pendidikan, bahkan gereja sekalipun, itu nggak lepas ya dari dampaknya dosa. Ada dampak dosa yang merusak itu semua, gitu. Tetapi yang kita lihat sebenarnya ya, ketika pun akhirnya kita bekerja, kita bertugas, kita melayani di tengah-tengah keluarga, yang mana orang-orang di dalamnya banyak orang berdosa, yang kita lihat balik lagi kayak tadi, ya bukan orang-orangnya, bukan apa yang kita dapatkan, tetapi siapa yang kita layani. Itulah Kristus itu ya. Yang kita layani adalah Kristus, termasuk dalam pekerjaan kita. Jadi ini juga Abang kemarin diingatkan juga ya, eh, termasuk kan dampak dosa itu terhadap pemerintahan. Nah, Abang, aduh cukup kesal lah dengan pemerintahan, nggak beres, banyak tipu-tipu, banyak kejahatan di dalamnya yang nggak diusut, orang baik malah dipenjara gitu-gitu ya. Jadi ada keinginan untuk menghakimi sebenarnya. Tapi balik lagi, Yesus itu dia nggak larut di dalam ininya ya, amarahnya gitu. Tapi dia lebih merelakan dirinya. Dia lebih peduli kepada penderitaan orang lain. Jadi musuhnya, jadi yang Yesus maksudkan kan musuh musuh yang Yesus maksud bukan ciptaannya ya, bukan ciptaannya gitu, bukan orang Romawi yang memenjarakan dia, bukan itu musuhnya Yesus bagi Yesus ya, tapi dosa itu sendiri, dosa itu kayak gitu. Jadi akhirnya itu yang membuat Yesus mampu dan bisa berbelas kasih kepada orang lain karena dia pengen orang lain diselamatkan. Jadi sama ya, Dik. Kadang-kadang kita bisa berkonflik, konflik dengan keluarga, dengan teman gitu. Ya, kadang-kadang kita bisa kesal sama dia, tapi yang Yesus maksud bukan orang itu yang salah ya, bukan orang itu yang menjadi musuh kita, tetapi dosa yang melekat di dalam hidupnya. Itu godaan dari kuasa si jahat, dari kuasa iblis yang mempengaruhi dia. Itu yang menjadi musuh. Gitu. Itu yang membuat kita nggak bisa punya pemahaman yang benar terhadap orang lain. Itu yang membuat kita dosa, itu yang membuat kita nggak bisa datang menyembah Tuhan dengan benar. Gitu. Nggak tahu siapa yang harus dimuliakan. Tetapi balik lagi kita diingatkan oleh Paulus melalui surat di Kolose ini bahwa segala sesuatu ya, singgasana, kerajaan, pemerintahan, penguasa, segala sesuatunya diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Apapun itu, ya, mau pekerjaan, mau kerajaan, mau negara, semuanya itu ini diciptakan untuk Dia dan oleh Dia atas seizinnya Dia. Jadi akhirnya kita nggak melihat figur ya, Di. Kadang-kadang kita jadi melihat figur ya. Ah, karena si ininya ini makanya nggak beres gitu. Ya bisa aja ya, bisa aja. Tapi maksud yang abang maksud kita nggak ini nggak larut di dalam amarah. Terus kita itu akhirnya frustasi, nggak berpengharapan kayak gitu. Nggak itu ya yang Tuhan maksudin. Balik lagi, terlepas bagaimanapun keadaannya, terlepas apapun yang menjadi kesulitan saat ini, Kristus itu mampu memegang kendali terhadap itu semua. Dia itu mampu, dia itu bisa. Gitu. Kalau Tuhan mau, dia bisa langsung pulihkan. Gitu. Tapi balik lagi ya, kenapa? Kalau di Petrus kan biar kita tahan uji, biar kita terbentuk. Makanya gini, kayak mana kita bisa tahan uji kalau nggak kita pikul beban itu? Ya, kalau nggak kita hadang dan kita bawa, kalau nggak kita angkat beban itu. Ya, makanya abang pernah ya buat buat ini ya, buat ada quote. Ternyata
untuk berbahagia itu dibutuhkan keberanian, ya, butuh keberanian untuk berbagi, ya, butuh keberanian, gitu, karena dalam keberanian ada pengharapan, ya, pengharapan kepada Tuhan yang benar, pengharapan akan ada pertolongannya, itu. Terus di dalam keberanian juga kita berani menghadapinya, gitu. Makanya eh, kalau kamu masih takut, sebenarnya kasihnya nggak sempurna, ya, karena kan di dalam kasih eh, tidak ada ketakutan. Siapa yang masih takut, sebenarnya kasihnya belum sempurna, gitu ya. Itu kan, Di. Berarti kalau kita takut terhadap masa depan, takut terhadap apa yang sedang terjadi, sebenarnya kita kasihnya belum sempurna. Kayak gitu. Harusnya kita berani, gitu ya. Misalnya, kayak mana ya kalian udah sarjana, ininya belum. Tenang, mah aku berani ini. Aku berani menghadapi masa depanku. Kayak gitu kira-kira ya. Dan itu real ya, Di. Selalu mama, takut kali, macam ini, selalu gitu. Mana ya, lama kali gitu. Selalu, nanti aku cuci pun piring itu. Akhirnya jadi nyuci piring. Kan ada kan kerja aku, mama ini. Kayak gitu, jadi bisa nggak ya kita kayak gitu ya? Mana nya udah kalau lamar-lamar, gak apa gitu. Takut kali mama ini, selalu. Itu pikir tadi entah kemana, gitu kan. Bisa nggak kayak gitu ya? Akhirnya dia jadi nyuci piring, nyuci baju, jadi ngepel gitu. Ya nanti abang ada yang ngasih tahu ya. Ada. Nah, sekarang aja dia abang kasih tahu. Jadi abang baru baca buku. Eh, Nanti kalian ketawa sama judulnya. Judulnya Memahami Bahasa Wanita. Psikolog psikolog terkenal lah, psikolog terkenal. Oh, jadi kan, Dek, abang baru sadar, oh, ternyata ya ini mungkin ada perempuan yang sadar, tapi kebanyakan nggak disadari, tapi kayak gitu perilakunya, ya. Ternyata perempuan itu buat skor ya, Dek. Mereka buat skor. Makanya gini, sederhananya gini. Abang ngomong sama mama, Mak, mama kok bisa tahu ya si ini baik, si ini nggak baik? Kok bisa tahu mama? Masa kau nggak tahu dia itu nggak baik? Ih, sama aku dia baik, gitu. Dia permisi, gitu, ngasih kabar. Nggak baik itu orang, nggak baik itu, nggak baik itu. Gitu mama. Oh gitu. Terus eh, abang tanya yang lain. Kalau si ini menurut mama, oh kalau dia tuh baik. Kok tahu mama? Kok tahu mama dia baik? Gitu ya. Ternyata kita ada pola yang berbeda nih. Laki-laki itu dia itu mengeneralisir segala sesuatu. Misalnya gini ya, misalnya kayak kemarin kami KTB sama orang Harles Daniel gitu kan. Dek, setelah kita KTB, menurut kalian siapa yang dominan di antara kita waktu KTB? Sama aja bang semua, sama kan Dek? Kamu juga sependapat sama kita semua kan? Iya, sama. Sama juga di dalam organisasi mungkin ya, laki-laki nanti akan kayak gitu. Mungkin adalah pimpinan yang kelihatan dominan, tapi kebanyakan itu akan sama aja bang, sama aja gitu. Tapi beda dengan perempuan. Di buku itu ya, ternyata mereka buat skor. Oh si ini dia tadi nyapu, skornya +1. Oh si ini tadi dia nyuci piring gitu, padahal nggak diajak, +3. Oh tadi dia itu, ditanya loh kabarku, itu yang lain nggak ada nanya kabarku. Oh dia +5. Oh dia itu tadi, waduh, diantar tadi aku gitu. Yang ini enggak, itu +10. Ternyata kayak gitu, mereka itu scoring. Makanya makanya nggak heran kenapa bisa membedakan antara yang baik mana yang enggak gitu ya. Karena abang terus terang baru sadar gitu, dan adik-adik yang laki-laki juga ketika abang tanya, mereka juga baru sadar. Itu ternyata ada scoring. Nah, yang mau abang bilang, nah begitulah cara menghadapi mama, ya di skor. Maksudnya menghadapi orang yang lebih tua dari kalian, khususnya yang perempuan. Kalau misalnya marah-marah di rumah, mereka itu men-skor.
Oh, tadi dia nyapu, plus 2. Oh, tadi dia nyuci piring, plus 3. Makanya itu kesal kali kalau ada misalnya kayak suami itu ketika dia nyampe rumah langsung tidur, langsung main game, itu langsung -5, -10. Itu gitu. Jadi makanya oh, ya disadari atau nggak disadari, ya kok bisa kesel ya aku dia nggak kayak gini, dia itu nggak ngelihat kebersihan rumah dulu, ya itu nggak gitu gitu di. Jadi ya ada kecenderungan untuk scoring. Abang nggak ini ya, abang ini sok tahu nggak ya, Dek? Karena itu yang abang baca aja gitu. Mungkin ada yang berbeda, ya mungkin lah. Oke ya, gitu kira-kira. Ya jadi di dalam keseharian kita pun harusnya kita bisa ya. Ketika memang belum dibukakan Tuhan jalannya, ya udah kayak gitu. Mari kita buat orang lain berbahagia dengan hal-hal tadi. Ya. Belikan belikan nasi bungkus kayak untuk ini, belikan apa kayak untuk dia, gitu. Belikan apa namanya? Apa pula ya? Apa ya? Wafer-wafer yang sehat itu gitu. Ya, mak ini apa ada loh wafer yang sehat gitu, Kak, Bang. Wafer yang sehat. Mungkin abang belum pernah makan ini, gitu ya. Nah, gitulah kira-kira, Dik. Yaitu, tapi jangan harap laki-laki gitu ya. Laki-laki nggak gitu ya, Dik. Perempuan yang kayak gitu ya. Tapi ya, ya bisalah gitu mengambil hatinya ke depan. Oke, ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ya, dia terlebih dahulu, termasuk dari yang orang-orang yang meninggal ya, orang-orang yang terlebih dahulu meninggalkan kita. Yesus itu dia terdahulu. Dia terlebih dahulu. Dia yang paling sulung dari semuanya. Jadi kayak gini nih, abang tadi baca juga, hampir selesai satu bab lagi, bukunya Tim Keller tadi, The Reason for God. Jadi dia bilang kayak gini, Dik. Yang harus kalian pertanyakan, nggak hanya orang percaya, tapi orang sekuler, orang berdosa, orang yang belum percaya. Yang harus dipertanyakan harusnya, Yesus itu bangkit nggak ya? Dia itu bangkit nggak ya? Kalau dia bangkit, berarti dengarlah omongannya. Ya nggak ada itu satupun yang sia-sia. Bang agak terharu sih waktu baca itu. Nggak ada itu doamu yang nggak didengarkan. Ya, jangan kira dia itu nggak tahu apa yang paling kamu butuhkan sekarang. Kalau dia memang betul bangkit. Ya, dia bangkit nggak ya? Atau jangan-jangan kita merasa dia itu nggak bangkit. Jadi dia ngasih bukti. Apa buktinya Yesus bangkit? Coba lihat teks Injil. Ya, ini tugas kita bersama ya. Kita udah baca Injil kan? Lihat di sana. Yesus itu juga menampakkan diri kepada 500 orang. Masih ada yang hidup waktu itu. Jadi nggak hanya kepada para murid, nggak hanya kepada Thomas, kepada Petrus, kepada para murid, Maria, enggak. Tapi 500 orang lain Yesus juga menampakkan diri. Itu satu katanya. Terus yang kedua, Yesus itu ngapain menampakkan diri ke perempuan? Ya kalau di dalam tradisi Yahudi perempuan nggak dianggap, tapi Yesus menampakkan diri. Agaknya kalau Yesus itu nggak betul-betul bangkit, pengarang cerita itu nggak membuat cerita itu, nggak ada perempuan Yesus menampakkan diri, makin nggak kuat kisahnya. Ya bilang aja menampakkan diri ke raja, menampakkan diri ke eh, penguasa mana kayak ke orang Farisi. Tapi ini ke perempuan loh. Ya. Kalau kita ngarang-ngarang cerita, kalau bisa kan mantap ceritanya. Tapi ini enggak. Gitu. Ke perempuan yang enggak dianggap di dalam tradisi Yahudi, Yesus menampakkan diri. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, lihat di abad pertama, lihat murid Yesus, mereka berani mati untuk Yesus. Menurut kalian, ketika ada orang yang berani mati untuk Kristus, itu masih bohongan atau enggak ya? Kebangkitan Kristus itu masih bohongan nggak ya ketika mereka berani mati? Berani mati martir karena aku udah tahu bahwa Yesus itu bangkit. Coba ya, abang rasa Petrus itu nggak takut lagi loh untuk martir, untuk mati terbalik gitu disalibkan. Dia nggak takut lagi. Karena aku tahu Yesus itu bangkit. Gitu di. Karena dia udah ngelihat, udah ngomong, udah dipegang tangannya.
Gitu. Abang terharu sih waktu baca itu kayak, kau bentar nggak ya Tuhan dengar doaku? Kok kayak nggak kedengar gitu. Tapi dia bangkit, dia ada, dia dengar. Ya, jangan-jangan itu menunjukkan keadaan kita yang masih memberhalakan banyak hal. Pondasi kita itu bukan Kristus, tapi pondasi kita apa dunia ini. Ya, dan akhirnya kita bergoncang kayak Petrus tadi. Ketika Tuhan suruh berjalan di atas laut, akhirnya bergoncang, tenggelam. Itu deh. Karena pondasinya bukan Kristus. Kalau pondasinya Kristus, angkat beban itu, hadapi, lawan, sama kayak Petrus itu. Jadi dalam dalam tradisi kan, dalam tradisi ini, tradisi Katolik itu kan dibilang kalau Petrus itu ngomong ya sama Nero ya. Dia ngomong sama Nero. Dia bilang, aku berani mati karena Kristus itu memang bangkit. Dan akhirnya dia disalibkan terbalik. Gitu deh. Ya. Jadi Kristus itu dia terlebih dahulu dari segala sesuatu ya, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Dia yang terutama, yang sulung dari antara orang yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dari antara orang mati. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Jadi kalau dia yang menjadi kepala dari tengah-tengah jemaat, mari kita dengarkan dia. Mari kita utamakan dia. Mari kita utamakan dia di tengah-tengah jemaat. Jadi menariknya, kayak manapun keadaanmu, keadaan abang, keadaan kita setengah keluarga, ya mari kita utamakan dia. Mungkin kalian nanti berkonflik atau apapun itu, ya mari kita utamakan Kristus. Tapi memang inilah, memang ya adalah bagiannya memangnya harus saling memahami, kadang-kadang perlu rendah hati seperti dia, tapi tetap untuk kita utamakan Kristus itu dalam setiap hal, dalam perdebatan kita sebagai anggota gereja. Oke, ya karena apa ya? Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ya jadi Tuhan itu, ya Bapa itu bisa kita lihat melalui Kristus. Melalui Kristus kita bisa melihat seluruh kemuliaannya Tuhan. Jadi mari kita mengenali Kristus itu, Dik. Mari kita kenali Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya untuk banyak bijaksananya loh sangat yang sangat luar biasa, yang sangat hebat mengalahkan hikmat dunia ini. Yesus itu hanya ngomong beberapa kalimat, tapi bisa menjelaskan banyak hal. Yesus itu juga bilang gitu, waktu ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Waktu orang merampas jubahmu, kasih lagi jubahmu yang lain. Itu apa ya maksudnya ya? Itu bijaksananya sangat tinggi loh, Dik. Ya maksudnya apa? Biar kita merasakan kekayaan di dalam Tuhan. Kekayaan di dalam Tuhan itu yang membuat kita mampu untuk bisa menghadapi dunia ini. Karena kayak tadi, cepat atau lambat, kalau kita bergantung sama Tuhan, yang akan kita dapatkan hanya kesia-siaan, duka cita, kayak gitu. Ya, jadi abang juga mengoreksi diri sih, abang bersyukur setelah baca buku itu, setelah apa yang abang lalui ini, akhirnya abang diingatkan, iya ya, keutamaan Kristus itu belum ada di hatiku. Gitu, aku masih mau ya mengandalkan pikiranku, nggak pikirannya dia yang kupakai, masih pengertianku yang kupertuhankan, bukan dia yang kupertuhankan di hatiku. Akhirnya apa? Ketika aku mempertuhankan diriku ya pasti mengecewakan, kecewakan, sia-sia, nggak berpengharapan, gitu deh. Oke,
Dan oleh dia, ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Ya, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Jadi, kematian Kristus itu yang mengorbankan dirinya adalah upaya untuk memperdamaikan kita. Kita akhirnya bisa berdamai. Berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan diri kita sendiri. Karena Kristus yang mati itu, dia menunjukkan cintanya untuk kita. Dia memeluk kita lewat pengorbanannya. Ya, Abang suka ilustrasi Yesus dengan Yunus waktu Yunus itu Tuhan kasih pohon untuk berteduh, lalu seketika pohon itu dihilangkan oleh Tuhan dan Yunus makin bersungut-sungut. Nah itulah kau kan, kayak gitu. Ada pohon kau buat untuk berteduh, langsung aja kau ambil lagi. Itulah kau Tuhan, kau suruh aku untuk menyampaikan Injil kepada bangsa Niniwe. Itulah kau, memang kau nggak peduli sama aku. Kau nggak peduli sama aku, kau lebih peduli sama orang lain. Orang lain yang jahat kau perhatikan, tapi waktu aku butuh nggak kau perhatikan. Kau itu memang kayak gitu. Tuh, waktu aku bisa menikmati pohon itu, ada pohonku untuk berteduh, itu kunikmati, kau ambil. Gitu, kau memang kayak gitu. Ya, tapi sebenarnya itulah cara Tuhan untuk bilang ke Yunus, udahlah, itu aja pun. Kayak gitu deh. Itu aja pun kayak gitu. Abang waktu merenungkan itu juga, abang kayak gitu, masa Yunus itu. Kalau dia, kok itu kan, gitu. Abang ngomong, semalam abang ngomong kayak gitu, 2 hari yang lalu. Kalau dia, kok dengar gitu. Kalau aku enggak. Kalau apa yang ku mau nggak pernah. Dan abang rasa kayak Yunus itu Tuhan bilang gitu. Udahlah, wah aja. Itu aja pun, dan abang rasa ya, apa ya, kalau orang Batak bilang pandai menganju ya, abang rasa Tuhan itu pun kayak gitu. Dia pandai membujuk. Itu yang menjadi pengharapan kita. Itu yang menghibur kita di dalam kesesakan kita. Ya, itu yang menjadi kekuatan kita untuk bisa datang lagi sama Tuhan. Minta maaf, aku salah. Aku pakai pengertianku, nggak pakai pengertian. Itu abang-abang suka ada ilustrasi di ilustrasi. Tadi abang lihat, jadi ada anak kecil, dia menyelipkan ada satu bunga di belakang tubuhnya dia sembunyikan. Ya, itu di atas bunganya itu ditulis my plan, rencanaku. Ya, tapi di hadapan dia ada Kristus dan di belakang Kristus itu sangat banyak bunga dan itu dipegang Kristus di belakangnya. Itu dibuat di situ God's plan. Jadi coba ya, anak kecil itu akan datang menyerahkan itu kepada Kristus dan ternyata bunganya hanya ada satu kan. Tapi Kristus itu datang dan dia ngasih bunga yang sangat banyak itu. Ini loh yang kumaksud. Gitu. Ya. Ini yang kumaksud yang akan kukasih sama. Itulah pengharapan kita. Mungkin nggak masa kita dewasa. Mungkin nggak akan dia kasih di masa kita tua. Tapi kita akan merasakan itu di dalam kekekalan yang sangat-sangat melimpah. Ya, yang kayak abang bilang di masa sama orang Sipa ya, Dek. Pada akhirnya nanti kita sadar bahwa ini sangat besar Tuhan. Pengorbananmu di kayu salib itu sangat besar, sangat berarti. Terima kasih udah mau memilihku. Makasih udah mau menuntunku untuk percaya kepadamu. Ya mungkin nggak di masa tua kita Tuhan kasih tunjukkan sukacita itu. Mungkin nggak di masa dewasa. Tapi paling nggak kita juga punya kekuatan. Ada Roh Kudus yang menguatkan. Ada firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk memikul beban itu. Dihadang, dihadapi, dibawa. Kayak gitu deh. Ya, itu menjadi kekuatan kita untuk tetap setia sampai akhir. Makanya
Banyak orang ya yang rela mati di abad pertama untuk Kristus. Karena apa? Ya di imamat ya, di ini, aduh abang lupa di mana. Di Perjanjian Baru itu dibilang, wah menjadi mati martir itu adalah anugerah paling besar, hadiah paling besar karena nggak semua orang bisa dapatkan beban itu. Ya hanya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Oke, ya jadi akhirnya dengan itu ya kita diingatkan oleh Paulus agar nggak menyimpang hati kita, pikiran kita, agar kita tidak memusuhi Tuhan, kita nggak marah sama Dia, tetapi memiliki pengharapan yang teguh, ya bertekun dalam iman yang teguh, tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Jadi jangan goyah, tetaplah teguh. Ya, dengar dan yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Aku sendiri telah mengalaminya. Aku sendiri telah merasakan kemuliaannya. Sukacita yang daripada dia. Makanya tadi kalau kita selami betapa bijaksananya hikmat yang daripada Tuhan. Jadi sama itu ya kayak abang kasih sama kalian ada quote ya, ada bijaksana yang abang kirim di poin nomor 4 ya yang abang bilang. Kalian bacanya itu. Coba kalian baca di poin nomor 4 kayak gitu. Apa ya? Untuk masa depan mungkin ya, untuk teman hidup. Waduh, udah tergantikan Tuhan. Waduh, siapa lagi ini? Itu nggak ada lagi. Pada akhirnya dia itu nggak seberapa. Itu waktu Tuhan kasih yang terbaik. Ya, apa yang kamu rasakan untuk kesesakanmu itu nggak seberapa. Ketika pada akhirnya Tuhan kasih sesuai dengan rencananya. Yang lama-lama itu bisa terlupakan. Gitu. Ada sukacita yang baru. Yang Tuhan kasih. Ya, itulah yang menjadi pengharapan kita. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita di dalam menjalani keseharian kita. Ya, keutamaan Kristus. Biarlah dia yang terutama di hati kita. Dialah yang terutama di dalam setiap keadaan kita. Dialah yang terutama di dalam kesesakan-kesesakan kita. Jadi, itu juga sekaligus pengharapan ketika akhirnya kita mengalami berbagai kesulitan, kesesakan, sadarilah bahwa ada Kristus yang memegang kita, yang memegang dunia ini hingga akhirnya nggak bergoncang. Jadi jangan kira bumi, planet-planet itu kan hanya stagnan gitu ya, hanya beredar. Oh enggak, ya kita itu sambil beredar mengelilingi matahari, kita juga sambil bergerak di angkasa ini, di galaksi Bima Sakti ini. Dan kita itu tetap dipegang sama Tuhan. Itu pun harusnya menjadi tanda bukti di bukunya Tim Keller juga ada dibilang itu bahwa Tuhan itu ada. Kita ini nggak ini ya, nggak tinggal dalam kekacauan kan. Tapi kayak kita tinggal di dalam keteraturan, banyak konstanta di dalam kehidupan kita. Maksudnya banyak kepastian-kepastian. Misalnya matahari terbit di timur, terbenam di barat. Itu kok bisa terus ada. Harusnya kalau dunia ini tanpa pencipta, harusnya kan bisa hancur gitu. Suka-sukanya mau di mana terbit. Tapi kan ini enggak. Ya ada keteraturan-keteraturan. Itu. Misalnya belum lagi nilai-nilai kalau kalian paham. Nilai oksigen, nilai atom yang ada di dalam kehidupan ini. Itu sangat bisa berkorelasi, berhubungan dengan paru-paru kita. Sedikit aja nilai oksigen itu berubah, paru-paru kita ini bisa pecah. Gitu, Dik. Tapi buktinya apa? Nilai oksigen itu nggak berubah. Kayak gitu. Dari dulu sampai seterusnya. Itu tandanya Tuhan ada. Dan itu semua takluk di bawah kemuliaannya Kristus. Gitu. Oke? Jadi kita diingatkan untuk teguh lah. Ya. Mari kita teguh, nggak bergoncang. Ya, ini. Ya, pembaca aja terakhir ya. Sekarang, ya, diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar.
dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit dan yang telah kulayani, kata Paulus. Oke, demikian yang bisa Abang sampaikan. Mari kita akhiri perenungan firman Tuhan ini, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hikmat yang boleh kami renungkan melalui tulisan Paulus. Kami diingatkan untuk teguh berpengharapan menjadikan Kristus utuh di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Kami diingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan terhadap segala sesuatu, Tuhan terhadap ciptaan, Tuhan atas bangsa-bangsa, Tuhan atas segala kerajaan, dan biarlah Engkau pula Tuhan atas hati dan pikiran kami. Bapa, kami tahu kami penuh dengan kelemahan, tapi kami sadar bahwa Engkau adalah Tuhan yang memperlengkapi kami, yang hadir memampukan kami untuk tetap taat. Berkati anakmu ini dan berkati adik-adik yang telah mendengar. Biarlah firman Tuhan ini tumbuh di hati mereka. Biarlah mereka merasakan sukacita yang daripada Tuhan untuk bisa dengar-dengaran semakin dekat dengan Tuhan. Mungkin ada di antara kami, termasuk anakmu ini ya Tuhan, yang mengalami kesesakan di hatinya. Biarlah kami kembali menumbuhkan satu komitmen untuk dengan teguh memikul salib itu, menghadang beban kami, dan menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Inilah bahan kami Tuhan, PA kami. Biarlah Tuhan yang memperlengkapi kami ketika kami boleh diskusi setelahnya. Hanya melalui nama yang indah Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, terima dan sempurnakanlah doa kami ini. Amin. Oke, Dik.